Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Oke, semangat ya hari ini. Alhamdulillah ya. Masih semangat ya hari ini? Semangat, Bu. Oke. Semangat, Masih pagi nih. Udah siap belajar kimia hari ini? Siap, Bu. Iya, Siap ya. Semangat, Bu. Siap. Alhamdulillah. Siap. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa dulu dipimpin oleh siswa yang pertama kali gabung di GIMIT. Oke, untuk itu Ibu persilakan kepada Suhel saja. Silakan Suhel untuk pimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, Ibu absen dulu ya. Suhel ada? Dedep? Ada, Bu. Devina, tuh Devina, ada Devina? Oke. Hasbi, mana Hasbi? Ada. Hilmi? Ada. Mana Hilmi? Nisri. Oh ya, Nisrina. Mana Nisrina ada? Hadir, Bu. Naomi? Ada, Bu. Hadir, Bu. Naomi mana Naomi? Ya, Salwa ada? Sania ada? Mana Sania? Oh Sania. Silvi hadir, Bu. ada? Shalvi mana Shalvi? Hadir, Mana Bu. Shalvi? Oh ini ada. Oh ya, nggak bunyi mic-nya. Ya, dan Muhammad Wildan ya, baru gabung ya Muhammad Wildan. Oke. Udah lengkap semua, berarti semuanya sudah hadir ya. Nah, agar kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu nasional yang membuat kita tambah semangat ya. Masih ingat dengan lagu Berkibarlah Benderaku? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, masih ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja menyanyikannya bersama-sama. Lah bendera, suaranya keluarkan. Suci gagah berbendera di seluruh kerajaan kita berani menurunkan tentang rakyat membela bendera Lamanya. Iya. Oke, semangat ya. Ibu perhatikan tadi wajah-wajahnya penuh dengan antusias untuk menyanyikannya. Kalau gitu kita tepuk tangan aja untuk diri kita sendiri bersama-sama. Yeay, tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Ya, baiklah pembelajaran kali ini kita mulai saja ya. Untuk materinya, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang derek homolog alkana dan tata nama di dalamnya, tata nama alkana ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Slide selanjutnya ada berupa gambar. Pernahkah kalian melihat benda-benda ini di sekitar kalian? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ada gambar apa aja itu di slide-nya? LPG, Bu. Gambar Gas. Iya. Ada gambar. Ada apa lagi Sama ya? bensin. Oil. Oke, kira-kira apa sih manfaatnya? Ada yang tahu manfaat dari gas gambar-gambar buat itu? masak, Bu. Yang lainnya ada lagi? Nggak ada? Oli buat- Kalau oli biasanya buat apa? Ya, buat. Nah, itu oli untuk mesin. Bagus. Lalu senyawa apa sih yang terkandung dalam gas LPG, oli dan bensin? Kira-kira ada yang tahu? Belum, Belum? Bu. Ya.
Belum, baiklah. Kali ini kita akan mempelajari tentang rantai karbon dari homolog alkana yang berkaitan dengan senyawa yang terkandung dalam contoh beberapa produk tersebut yang tadi ada gas LPG, oli, sama bensin ya kan. Untuk itu kalian simak dulu ya tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang deret homolog alkana, peserta didik itu dapat menganalisis rumus umum alkana berdasarkan rumus struktur dan rumus molekulnya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mencari informasi di internet, itu peserta didik dapat menyusun nama senyawa alkana sesuai dengan aturan EDUPAC-nya. Dan yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik itu dapat merancang dan membuat struktur rantai molekul deret homolog alkana menggunakan bahan yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar dengan tepat ya. Nah itu, selanjutnya dalam pembelajaran kali ini, apa sih yang akan kalian kerjakan? Nah ini dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama, kalian mengamati video tentang deret homolog alkana di YouTube. Yang YouTube-nya sudah Ibu share di grup WA ya, atau nanti pun kalau misalnya belum, atau misalnya kehapus, nanti Ibu share lagi. Kemudian diskusi kelompok yang menggunakan LKPD di grup WA. Kemudian kalian juga akan merancang dan membuat produk berupa model struktur 2-metil propana menggunakan bahan yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar. Lalu ada juga presentasi hasil diskusi dan refleksi serta evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Adapun penilaian, rancangan penilaiannya nih, nanti kalian kegiatannya akan Ibu nilai. Yang pertama, ada penilaian kognitif. Penilaian kognitif ini nanti dihasilkan melalui tes tertulis. Tes tertulisnya dalam bentuk Google Form, ya kan? Kemudian ada juga penilaian afektif. Nah, untuk afektif ini sikap. Nanti Ibu lihat dari lembar observasi sikapnya, bagaimana sikap kalian pada pembelajaran kali ini. Kemudian penilaian psikomotor, yaitu lembar observasi keaktifan peserta didik, khususnya pada saat nanti diskusi, itu kalian diskusinya bagaimana penilaiannya, bagaimana keaktifan kalian, apakah kalian diam saja atau gimana gitu ya. Kemudian penilaian keterampilan, Ibu lihat dari penilaian produk yang kalian kerjakan, yaitu membuat struktur dari 2-metil propana. Selanjutnya, untuk kelompok siswanya masih kelompok yang pertemuan sebelumnya ya, kan udah Ibu bagikan. Kira-kira apa sih manfaat dari pembelajaran kali ini dan kenapa kalian harus belajar materi ini? Ada yang tahu? Kira-kira apa manfaatnya? Supaya kita bisa mengetahui senyawa yang terkandung di gas LPG, Bu. Iya, ya betul ya. Jadi supaya kalian salah satunya bisa tahu, karena tadi kan di depan udah dipaparkan ya tentang gas LPG. Bagus ya. Ada lagi mungkin apa yang dapat kalian manfaat kalian belajar ini? Ada yang lainnya? Mengetahui senyawa yang terkandung di dalam bensin, Bu. Oke, bagus sekali Hasbi ya. Ya betul, tapi tidak itu saja, masih banyak lagi peran dan manfaat alkana itu cukup luas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya tadi yang sudah kalian paparkan ya. Selain itu juga kita dapat membuat bensin yang hasil pembakarannya itu tidak terlalu mencemari lingkungan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Oke, selanjutnya coba perhatikan PPT yang sudah Ibu tampilkan nih. Gambar apa ini? Ada gambar apa ini? Gambar gas LPG, LPG. struktur dan Betul, sama. minyak. Kalau yang ini gambar apa tadi? Sudah di Itu gambar Gambar bensin, bensin. struktur dan rumus kimianya. Oke, betul ya. Ada gambar bensin, rumus struktur, nama, sama rumus kimianya. Ini juga sama. Lalu bagaimana pemberian nama? Kalau ini kan ada strukturnya begini nih, namanya propana. Ini juga strukturnya begini, namanya 2,24 trimetil pentana. Lalu bagaimana sih pemberian namanya? Kok bisa ada nama propana? Ini juga kok kenapa? Apakah ada keteraturan antara C3H8 dengan C8H18? Apakah ada hubungan di antara keduanya? Kalau misalnya ada keteraturan ya, adakah keteraturan rumus molekul pada kedua contoh rumus molekul di atas?
Nah, itu adalah orientasinya di mana kalian nanti kita bisa mendiskusikannya bersama-sama, ya. Baik, dengan demikian masalah yang akan kita pecahkan pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, yang ini, salah. Nah, yang ini ya, bagaimana menganalisis rumus umum alkana berdasarkan rumus struktur dan rumus molekulnya. Dan yang kedua, bagaimana cara memberi nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC-nya. Adapun penyelidikan kelompok kalian yang akan kalian lakukan kali ini adalah yang pertama, amatilah video pembelajaran untuk menganalisis rumus umum alkana berdasarkan rumus struktur dalam dan rumus molekulnya. Nah, ini kurang lebih waktunya 15 menit ya. Nanti Ibu share di grup WA-nya. Kemudian, carilah informasi di internet untuk menyusun nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC-nya. Nah, itu bisa kalian kerjakan di LKPD. Setelah hasil mencari dari internet, nanti kalian tuangkan ke dalam LKPD yang ada titik-titiknya itu, ya. Dan yang ketiga, buatlah salah satu struktur alkana, misalnya 2-metilpropana dengan menggunakan bahan yang didapatkan dari lingkungan di sekitar. Untuk itu bisa dipahami nggak? Baik, bisa, Bu. Bisa. Yang lainnya gimana? Bisa paham? Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Paham, Bu. Nggak ada, Bu. Bisa, Bu. Nggak ada. Oh, Bisa, Bu. oke. Bisa ya. Kalau nggak ada pertanyaan, baiklah. Kalau gitu silahkan kalian diskusikan di grup WA tanpa harus keluar dari Gmeet ini ya. Dan Ibu akan tetap memantau diskusi kalian dengan menayangkan percakapan di grup Gmeet ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan masuk ke grupnya. Nanti Ibu share grup percakapannya di sini ya. Silahkan, waktunya dimulai. Waktunya 20 menit aja ya untuk diskusi di kelompok grup WA-nya. Siapa ada yang raise hand? Tadi siapa yang raise hand? Ada pertanyaan? Ya, silakan, ini kelompok 1 belum dimulai. Sudah dimulai kelompok 1 untuk diskusinya? Yo, Hasna sudah mau memulai. Silakan berdiskusi. Kalau mau ada yang ditanyakan ke Ibu juga silakan tanyakan di grup ya.
Gimana? Sudah pada selesai? Sudah, Bu. Sudah pada selesai? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, kembali lagi ke gimmicknya ya. Oke, Ibu stop dulu sharingnya. Sok, silakan siapa yang mau presentasi pertama? Saya Bu dari kelompok 1. Oke, di kelompok 1 diwakilkan oleh Miss Rina. Miss Rina. Ya, silakan Miss Rina. Ini kameranya yang lain kalau bisa di off, di on kan ya. Apa jaringan Ibu yang tadi Naomi udah izin ya karena ada masalah kabel di kamera. Kalau yang lain ada trouble nggak nih? Atau memang jaringan Ibunya yang Ibu, maaf Iya. saya off-nim dulu soalnya koneksinya jelek, Bu. Oke, ya. Nggak apa-apa. Ya, silahkan Miss Rina, dimulai saja. Oh iya. PPT-nya udah ada di layar. Udah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan deret homolog dan tata nama alkana. Sebelumnya, alkana kami terdiri dari 4 orang, yakni Devina, Hasbi, Hasnan, dan juga saya sendiri, Nisrina. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deret homolog alkana. Nah, jika kita perhatikan lebih dalam, di sini ternyata punya keteraturan untuk rumus alkana itu. Jadi ketika jumlah atom C-nya itu adalah N, maka jumlah atom H-nya itu adalah 2N plus 2, sehingga rumus umum dari molekul alkana itu adalah CnH2n plus 2. Nah, seperti dapat dilihat di PPT, jadi CH4 itu namanya adalah metana, C2H6 itu adalah etana, dan seterusnya sampai C10H22 itu adalah dekana. Nah, di sini untuk mempermudah, ada contoh soal untuk penamaan alkana. Jadi yang A itu adalah 2-metilbutana. Kenapa seperti itu? Karena di sini contohnya itu adalah rantai yang bercabang, sehingga di sini kita harus cari dulu rantai utamanya, dan di sini kita ambil yang lurus horizontal. Nah, untuk cabangnya di sini kan ada di yang kedua, berarti 2-metilbutana. Kenapa metil? Karena cabangnya ini adalah alkil, sehingga kita dapat namai 2-metilbutana. Yang selanjutnya yang B itu cabangnya, rantai utamanya itu butana. Nah, cabangnya itu ada di yang kedua dan yang ketiga. Nah, karena cabangnya sama-sama metil, jadi kita namai 2,3 dimetilbutana. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang C. Jadi yang C ini adalah 2,3 trimetilpentana. Kenapa demikian? Karena di sini untuk rantai utamanya itu adalah pentana. Nah, di sini cabangnya ada 3, ada di yang kedua ada 2, di yang ketiga ada 1. Jadi cabangnya itu ada 3 dan cabangnya itu adalah metil gitu. Jadi dinamai 2,3 trimetilpentana. Untuk yang D di sini cabangnya itu ada etil dan juga metil. Nah, karena sesuai alfabetis ya, jadi kita taruh etil di awal, sehingga 3 etil, 2 metil, pentana. Karena di sini rantai induknya itu adalah pentana. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini ada tugas video membuat rancangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasbi.
Silakan Hasbi. Mana Hasbi? Gimana? Videonya ngeblank, hitam. Kalau nggak diceritain aja tuh Hasbi, gimana caranya atau apa aja alat-alat bahannya, langkahnya seperti itu mengenai pembuatannya sok. Diceritakan aja Hasbi. Nah, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya Bu, sebelum ngerjain yang membuat struktur dua media pewarna itu, Hasbi cuma ada dua bahan yang ada di lingkungan Hasbi Bu di rumah. Ya, apa? Ya, yang satu plastikin dan yang satu lagi tusuk sate Bu. Nah, nah untuk dua metil propalan itu kan Bu ada atom C dan atom H. Nah, ya kan untuk itu Bu, apa Bu? Bentar Bu. Yang plastisil tadi itu Bu ada dua warna Bu. Yang atom C. Untuk atom C warna kuning dan atom H warna merah. Oke, Itu, ya. Ada lagi selanjutnya? Dari kelompok 1 ada yang mau disampaikan lagi? Kesimpulannya, Bu. Ya, boleh. Baik, berdasarkan pemaparan yang diberikan sebelumnya, didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rumus umum senyawa alkana yaitu CnH2n plus 2. Selanjutnya untuk tata nama senyawa alkana, di sini ada yang untuk lurus dan yang bercabang. Untuk lurus, nama rantai diberi nama dengan awalan N. Nah, selanjutnya untuk yang bercabang, ada langkah-langkahnya. Pertama, kita cari rantai bercabang paling panjang untuk dijadikan rantai induk. Selanjutnya, penomoran pada rantai induk dimulai dari ujung terdekat ke cabang. Dan terakhir, penamaan cabang alkil mirip dengan nama alkana, hanya saja akhirannya ana. Jika cabang merupakan substituen lain, misalnya pada alkana rantai siklis, maka akan diberi nama menurut banyaknya atom karbon dalam cincin, dengan penambahan awalan siklo. Baik, sekian dari saya. Iya, makasih ya Devida, Nesrina, dan Hasbi ya dari kelompok 1. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok mana dulu? 2 atau 3 yang mau tampil? Boleh Bu, boleh. Dari kelompok 3. Oh, 3. Silakan kelompok 3 dulu. Nanti aku Sebentar ya, tungguin Bu. ya. Ya, silakan Naomi. Waktunya cukup singkat aja ya Naomi ya. Ya, siap Bu. Sebentar ya Bu. Sudah terlihat Bu PowerPoint-nya atau belum? Belum Bu? Atau sudah terlihat? Oh, oke. Sebentar ya Bu. Kalau ini sudah terlihat Bu?
Belum ya? Bentar. Udah, Ini sudah terlihat. udah Nom. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang hasil diskusi yang telah kelompok kami diskusikan. Nah, sebelumnya, ini adalah kelompok 3, ada saya sendiri, Naomi Ramadhani, ada Shalvi, rekan saya, dan Muhammad Wildan, rekan saya yang satu lagi. Nah, di sini berikut adalah sifat-sifat deret homolog alkana. Yang pertama, mempunyai rumus umum untuk deret homolog alkana CnH2n plus 2. Lalu, antara satu anggota ke anggota berikutnya mempunyai pembeda CH2. Lalu, selanjutnya, selisih massa rumus antara satu anggota ke anggota berikutnya adalah 14. Selanjutnya, semakin panjang rantai atom karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Oke, nah selanjutnya di LKPD tersebut ada tabel yang harus diisi. Nah, kurang lebih tadi sudah dipaparkan oleh teman saya yang dari kelompok 1. Nah, lalu ini untuk penamaan senyawa alkananya sudah dipaparkan juga oleh teman saya dari kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk video pembuatan 2-metilprovana. Kelompok kami membuat video ini. Apakah terlihat videonya? Terlihat. Ya cukup terlihat. Tapi tidak bergerak. Videonya kayaknya terkendala. Kalau ini Bu sudah bergerak? Oh, sudah, iya, sudah bergerak. Berikut adalah pembuatannya. Atau mungkin suaranya terdengar di Google Meet tidak? Tidak, suaranya dari videonya mah nggak ada. Oh iya. Bisa sambil disaksikan saja. Oh iya. Oke. Nanti di-share di grup saja, Bu. Iya, nanti bisa di grup aja ya. Oke, sudah. Nah, berikut yang barusan tadi adalah pembuatan video 2-metilpropana. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah alkana adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari ikatan kovalen tunggal tanpa adanya ikatan rangkat. Rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, di tabel ini merupakan penamaan tata nama senyawa alkana. Ya, baik seperti itu saja yang dapat saya presentasikan di presentasi kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, cukup singkat karena memang kalau jawabannya atau ada yang sama yang harus dipresentasikan dari kelompok sebelumnya ya nggak usah presentasi lagi gitu ya, cukup bagus. Jadi yang beda-bedanya aja dari kelompok sebelumnya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, silahkan siapa tadi teh yang angkat tangan teh? Suhel ya? Ya, Bu. Suhel, gimana sudah siap untuk presentasi? Sebentar, Bu. Ya, silahkan. Dibuka PPT-nya. Udah ada belum, Bu? Ininya, Bu? Ya, sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai deret homolog dan tata nama alkana. Untuk kelompok 2 ini terdiri dari saya, Hilmi, kemudian ada Silvi, ada Suhel, dan Salsa. Nah, untuk selanjutnya, mengenai rumusan masalahnya, bagaimana menganalisis rumus-rumus alkana berdasarkan rumus struktur dan rumus molekul. Kemudian, bagaimana cara memberi nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC. Di sini ada tabel deret homolog alkana. Suhel ke slide ketiga.
Udah Nah, kelihatan di belum sini slide ketiga? untuk metana oh udah. Nah, di sini untuk metana memiliki rumus molekul yaitu CH4 yang memiliki atom C yaitu 1 dan atom H4. Kemudian ada etana dengan rumus molekul C2H6 yang memiliki jumlah atom Lanjut C aja yaitu Hilmi ke 2 yang lainnya Mi, dan 6. ke yang beda Mi. Oh, lanjut aja. Lanjut aja. Iya, ke yang beda aja itu Untuk kan sama nama ya jawabannya. Oh iya, Bu. Itu juga Untuk nama kayaknya selanjutnya akan sama tadi dijelaskan sama dengan Suhel. Langsung ke ini video sama nggak saja dengan kelompok yang lain sebelumnya dijelaskan. Suhel? Yang langsung ke video aja, Bu. Oh ya, silakan Sama langsung. ini juga. Mangga. Ya, boleh. Dan ini sudah terlihat ada gambar 2 metil propana yang sudah disusun dengan plastisin, dan ini ada sedikit video. Nah, sudah langsung terakhir kesimpulan. Untuk kesimpulannya, rumus umum alkana itu adalah CnH2n plus 2, dan tata nama senyawa alkananya itu dimulai dari nomor cabang, terus nama cabang, dan rantai utama. Dan jika ada 2 cabang, maka diurutkan sesuai alfabet. Ya. Oke, sudah Suhel? Sekian. Sudah, Bu. Iya. Ya, terima kasih ya. Udah bagus pemaparannya. Untuk PPT-nya sudah keren, sudah bagus, sudah hebat ya. Kalaupun misalnya ada kekurangan ya mungkin itu kendala teknis. Tadi ada beberapa yang loss seperti itu, nggak apa-apa. Itu nanti bisa kita perbaiki pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama aja ya. Ya, tadi sudah kalian paparkan tentang deret homolog alkana, bagus. Semuanya sudah bisa menemukan bahwa dari deret homolog alkana ini nanti akan terbentuk rumus umum dari alkana, yaitu yaitu CnH2n plus 2 ya. Ini adalah rumus umum alkananya, CnH2n plus 2. Kalian sudah bagus menemukannya. Selanjutnya untuk aturan tata namanya, betul tadi sudah dikatakan sama Suhel ya, bahwa katanya tata nama itu yang pertama ada nomor alkil atau cabang, kemudian yang keduanya ditambahkan nama alkil atau cabangnya, dan yang ketiganya ditambahkan nama rantai alkana, rantai utama. Jangan lupa ditambahkan akhirannya ana. Kemudian kalau ada cabangnya 2 atau 3, nanti disebutkan posisi cabangnya dari nomor yang paling kecil dulu, tapi untuk namanya disebutkan sesuai dengan abjad. Ya, nah contohnya di sini ada cabang, ini cabang, ini ada rantai utama. Rantai utamanya ada 4, kemudian penomorannya ada dari sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh, karena memang cabang ini dari kanan dan dari kiri juga posisinya sama ya, dekat. Di nomor 2 dan di nomor 3, berarti namanya untuk cabangnya adalah alkil, namanya adalah metil ya. Untuk rantai utamanya adalah butana, yang ini karena C-nya ada 4. Dan untuk nama struktur yang di samping adalah 2,3 dimetil butana. Selanjutnya untuk yang tadi yang ada di LKPD yang sudah kalian jawab ya, sudah betul. Yang pertama strukturnya 2 metil butana, yang kedua 2,3 dimetil butana, yang ketiga 2,3 trimetil pentana, dan yang keempat 3 etil 2 metil pentana. Kemudian untuk kesimpulannya, kalian juga tadi sudah banyak menyimpulkan ya bahwa C-nya alkana itu adalah CnH2n plus 2. Kemudian untuk aturan nama alkananya adalah sebutkan dulu nomor cabang, ditambah sebutkan nama dari cabangnya, dan nama rantai utamanya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Halo, suara Ibu kedengar? Gimana Hilmi? Ada yang mau ditanyakan, Mi? Tidak, Bu. Cukup. Tidak, ya.
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya sudah. Nah, buktikan kepahaman kalian. Coba kalian kerjakan di Google Form-nya yang sudah Ibu bagikan di kelasnya, Google Class-nya. Google Class-nya udah masuk ke Google Class? Sudah, Bu. Sok, silakan Sudah, Bu. kalian sekarang masuk ke Google Classroom-nya untuk mengerjakan untuk mengerjakan apa tadi teh? Evaluasinya ya. Ya, tuh Ibu sudah bagikan Google Form-nya di grup. Silakan kalian kerjakan, waktunya 7 menit ya dari sekarang. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya, kelas 11 MIPA. Dipilih jawaban mana yang tepat dari 1 sampai dengan 5. Ya, waktu pembelajarannya, waktu evaluasi pembelajaran, silakan kalian kerjakan.
untuk evaluasi kali ini sudah selesai ya. Silahkan kita gabung lagi di Meet ini. Tadi sudah Ibu cek, ada 5 orang yang sudah sampai, yang sudah menyelesaikan evaluasinya. Mungkin yang lain menyusul aja sambil diselesaikan ya. Sekarang kalian perhatikan ke file yang ini, ke yang ini nih. Bagaimana? Refleksikan perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Apakah cukup paham? Dan bagaimana perasaannya? Senang atau sedih atau bete atau gimana? Senang. Paham, Senang Bu, senang. sudah paham yang warna merah. Warna merah, ya, alhamdulillah ya. Nah, nanti kita buktikan, betul tidak? Kita lihat di hasil tes evaluasinya ya, melalui Google Form itu. Ya, kalau gitu, sekalian sudah pada hebat semuanya ya, alhamdulillah. Kita tepuk tangan lagi ya untuk kita semua, biar kita tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Ya, pertemuan ini kita akhiri saja. Untuk pertemuan selanjutnya, kita itu akan membahas tentang materi tata nama dari senyawa hidrokarbon lainnya, yaitu alkena dengan alkuna. Kan tadi kita baru membahas alkana aja ya. Untuk alkena sama alkuna kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, serta tetap bahagia pastinya, karena bahagia itu bisa memberikan imun ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Ya, silahkan lanjutkan kegiatan yang lain.